Saya akan mulai mengenai pelajaran konkret teknologi beton dalam praktek. Tapi sebelum masuk, saya mau menceritakan mengenai bagaimana peradaban manusia ini hubungannya dengan beton. Jadi kalau kita lihat di Mesir, adanya piramid, itu dari beton juga. Kalau kita lihat sejarahnya Spartacus, Ben-Hur, ya, kerajaan-kerajaan di Italia itu merupakan bahan yang dari beton. Cuma dulu tidak menggunakan semen tapi pakai truss. Ternyata peradaban manusia ini tidak lepas dari beton. Saudara ketahui, kita mulai dari kelas ini, kita masuk di dalam ruangan yang dibuat dari beton. Kita keluar di parkiran juga kita menginjak beton. Di jalan, tol, apalagi infrastruktur yang besar, itu semuanya dari beton. Jadi memang tidak terlepas kehidupan kita ini sangat terpengaruh dengan beton. Nanti masuk bandara juga beton. Turun pesawat take off juga jalan dari beton. Jadi ya pantas sekali kalau kita mempelajari beton ini, karena Anda nanti keluar bangku kuliah pasti mengerjakan beton. Pasti itu sudah. Tidak akan lepas dari itu. Karena sampai sekarang beton ini termasuk bahan yang paling murah dibandingkan dengan baja. Coba lihat aja, apartemen ada dari baja nggak? Mungkin cuma 10%, ya. Semuanya dari beton. Jembatan-jembatan dari beton. Tol-tol seperti yang saya kerjakan di LRT Jakarta, dari Jakarta ke Sentul, itu dari beton semua. Ada 300.000 kubik. Jadi Anda kalau tidak menguasai beton, nanti kesulitan di lapangan. Dan situ tahu cerita bahwa di dalam kegagalan struktur hampir bukan dari perencanaan. Kalau perencanaannya bagus, pakai SAP, pakai strudel, pakai ETEP, pakai ANSYS. Tapi kalau pelaksanaan betonnya jelek, orang-orang yang di lapangan kerjanya jelek, rubuh nggak itu? Kegagalan perencanaan jarang. Karena Anda nanti mempelajari namanya struktur bangunan beton itu mesti ada angka keamanan, pakai load resistance diser. Itu kalau dihitung angka keamanan, kalau dulu kita ngitungnya angka keamanan zaman sekarang. Kalau sekarang enggak, load resistance factor design. Ya. Enggak mungkin kegagalan karena perencanaan, karena hampir 1,8, 1,7 enggak mungkin. Tapi walaupun kita menghitungnya pakai software yang canggih, tapi kalau pelaksanaan konkretnya di lapangan tidak bagus, tidak ada artinya. Ya, pengalaman saya waktu di Adimik, saya pernah jadi konsultan Adimik tahun 90 sampai 98, mengadakan kursus itu mulai dari sopir sampai kepala lab sampai level supervisor kita kursus. Karena pekerjaan beton tidak bisa parsial, harus mulai dari bawah. Contohnya sopir dikasih tahu, kalau kalian disuruh nambah air supaya dia mengerjakan itu mudah dan cepat, jangan mau. Karena di dalam teori nanti bahwa strength daripada konkret itu tergantung hubungan antara water cement ratio. Jadi kalau airnya ditambah, berarti water cement ratio-nya berubah. Kalau berubah, strength-nya pasti berubah. Makin besar water cement ratio-nya, makin kecil strength-nya. Nggak mau dia. Sebab kalau dia dikasih rokok, tinggal pedalnya, kan kakinya megang pedal air tuh, jret, udah hancur. Ya, kalau kita makan soto dikasih kuah ya seger, tapi kalau beton kasih kuah, hati-hati. Ya. Makanya hampir semua kegagalan itu rata-rata dari beton. Sehingga di dalam beton itu yang penting bukan tes akhir, mulai dari awal material sampai proses produksi sampai tes itu harus dikendalikan. Jadi dari pengendalian daripada inspection. Nah, kalau pengendalian itu nanti kita ngomongnya quality control dan quality assurance. Nah, itu yang kita terapkan di project Jakarta LRT yang Jakarta Bogor. Alhamdulillah tidak dengar tuh ada sesuatu yang ya roboh atau apa, itu enggak benar. Padahal itu 22 triliun. Alhamdulillah. Mutunya FC80, K900, enggak gampang. Buat 225 aja susah buat ini, apalagi K900. Kenapa begitu? Karena bukan tuntutan
serviceability, bukan. Tapi tuntutan pelaksanaan, supaya cepat pada waktu yang ditargetkan. Jadi di dalam umur 18 jam, dia harus mencapai FC 35. Karena stresnya sudah 100%. Kalau tidak gitu tidak selesai. Nah di sini pentingnya faktor pengendalian. Kalau yang pola pikiran lama, pokoknya cepat yang penting target masuk, keuntungan masuk. Kan gitu dulu. Mutu gampang ditingkatkan aja, mau di markup aja, nanti kalau ada apa-apa diperbaikin. Ya bahaya. Nah sekarang enggak. Manajemen mutu harus diterapkan di lapangan. Jadi ngerjakan produksi beton di lapangan itu seperti di industri. Jadi harus dikendalikan. Nanti seperti mutu beton itu ada kontrol chartnya. Mutu kadar lumpur ada kontrol chartnya. Jadi diikutin terus. Nanti setiap bulan harus rapat. Kalau ada masalah dan rapatnya hasilnya harus close, tidak ada masalah. Jadi pengendalian. Nah, pengendalian itu tujuannya supaya spek dan standar harus dipenuhi. Jadi beton ini gampang-gampang susah. Kelihatannya mencampur, ya toh? Oh, cuma gitu-gitu aja. Ya. Tapi nanti kalau Anda ngikutin kuliah saya, nanti ternyata perusahaan ready-mix itu banyak yang dilakukan. Karena pengujian mulai dari material, proses sampai hasil akhir itu ratusan work instruction. Misalkan kadar lumpur, pelaksanaannya gimana? Harus dibuat work instruction-nya. Capping, pelaksanaannya gimana? Tebelnya bagaimana? Harus dibuat BI-nya. Dengan sendirinya work instruction itu atau standard operation procedure itu harus sesuai dengan standar dan technical specification yang disepakati. Bahwa kalau kita bekerja enggak dengan standar, wah, kita enggak bisa ngomong, wah, bagaimana optimasinya. Bagaimana. Jadi pekerjaannya harus sama. Jadi misalkan 10 batching plan, pekerjaannya harus sama. Ada namanya QA, Quality Assurance, itu adalah mengenai metode pelaksanaan. Kalau QC, metode kerja, itu semua batching plan harus dibuat sama. Jadi sistem yang diperkuat, tidak tergantung kepala labnya, tidak tergantung pada expertnya, enggak. Tapi sistem yang diperkuat, sehingga hasilnya itu bisa ragam. Nah di sini kuncinya bagaimana kita meng-hire namanya piaraan mengenai beton. Karena mutunya sangat tergantung kita. Kalau baja tidak ada masalah, pabrik sudah tahu. Kalau beton tidak, mulai dari mencari material, itu kita harus tahu apa yang harus dipikirkan. Pengalaman saya waktu di Barito, di Ketapang Gilimanuk, material cari sendiri, buat batching plan sendiri, diawasi sendiri. Jadi mulai dari awal, proses sampai hasil tes itu kita kendalikan semua. Jadi pengendalian itu yang utama, bukan pengawasan, inspection bukan, tapi pengendalian yang termasuk proses sama pengujian. Namanya quality control, QA, QC, dan inspection itu harus dilakukan bersama-sama. Nah itu yang kita lakukan di LRT. Ya kebetulan saya diberi kepercayaan sama Adikarya, ya mantan murid saya, mantan anak ITS. Kebetulan sudah dapat jadi manajer proyek, kadang direktur operasional, itu minta tolong saya terapkan itu manajemen quality. Jadi yang diterapkan itu adalah sistem yang mana dari material, beton, teknologi pelaksanaan, sama manajemen mutu kita jadikan satu. Terus membuat konsep bagaimana pelaksanaan di lapangan. Jadi mutu itu kita membuat laporan, ada narasinya. Jadi setiap pengujian pada waktu dulu dari lab A, lab B, dari ITS, dari UI ada apa. Kalau sudah selesai masuk lemari. Tapi tidak pernah dievaluasi. Kalau dia tindak, tes masuk, langsung dikumpulkan data, hasilnya, dievaluasi, disimpulkan sarannya apa. Action planningnya apa. Kalau udah cukup, harus lebih baik. Lalu kalau ada masalah, action planningnya apa. Ditulis lagi, siapa yang mengerjakan, bagaimana solusinya, kapan selesai. Sehingga setiap bulan, kalau ada rapat mengenai mutu, close, harus tidak ada masalah. Itu kalau ingin selamat cara kerjanya. Kalau konkret tidak begitu sistemnya bahaya. Jangan sampai kalau ada masalah, di repair waktu jembatan sudah di atas, kelihatan orang reparasi. Kan performa perusahaan jelek, iya harus di pabrik.
baru bawa ke lapangan. Semua ada kontrolnya, pakai Pareto diagram, ada pakai statistik. Nah itu yang sedang kita kampanyekan di Adikarya. Karena melihat LRT itu tidak ada masalah. Kemarin saya senang juga diberitahu, kemarin orang Malaysia sama Filipina ke sini Pak. Ini baru pertama kali dia tahu pekerjaan box girder bentuk V. Dan nanti ada 2 V untuk kereta 1 dan ini kereta 2. Nah itu yang kita terapkan. Akhirnya saya disuruh keliling Lampung, Medan, Balikpapan, Makassar, Samarinda untuk memberi pelatihan mengenai how to apply management quality at the production in the field in a certain project. Seperti di Suramadu, LRT. Jadi sangat tergantung kita. Makanya kasus-kasus yang di lab beton itu yang banyak masalah dari kerjaan beton, bukan baja. Masalah sampai ke mana? Ke kepolisian, kejaksaan, segala macam. Ya, tergantung kita, harus hati-hati. Nah, itu kira-kira mengapa beton itu sangat penting. Dan juga tidak ada material yang lebih murah. Karena yang membuat itu yang membuat hidup. Nanti kalau habis pasir kerikilnya, gunungnya meletus lagi, penuh lagi pasir, penuh batu lagi. Tapi ya resikonya gitu, ada yang korban pasti. Memang ya kebetulan negara kita ini dikelilingi oleh ring of fire, jadi cukup beruntung kita. Nah itu sekilas mengenai bagaimana peranan beton di dalam praktek ya. Jadi Anda harus tahu bahwa beton itu penting, kerjanya harus hati-hati. Inovasi boleh, tapi perlu diteliti dulu. Kalau kita evaluasi diteliti dulu kapan kerjanya Pak. Coba aja yang 1 meter dulu, oh enggak apa-apa. 2 meter, enggak apa-apa, 3 meter, sampai yang jadi runningnya itu ya bisa mungkin kalau pakai komputer biasa bisa sehari. Akhirnya ya alhamdulillah enggak ada masalah tuh sekarang. Seperti SCC juga, Mesh Concrete juga. Nah kalau kita menggunakan PB71 enggak bisa, dia enggak ngatur itu. Makanya kita ngomong sudah high performance concrete. Seluruh properties daripada konkrit itu harus dipenuhi. Dia harus tidak boleh terganggu.